Pernah nggak hidupmu mulai naik, kerja lebih stabil, uang masuk lebih lancar, arah hidup mulai jelas. Tapi kenapa justru di situ tubuhmu terasa aneh? Bukan cemas yang jelas, bukan sedih, bukan juga takut gagal. Hanya rasa seperti, kok ini nggak nyaman ya? Padahal ini yang dulu kamu doakan. Realita yang dulu kamu doakan sudah mewujud. Tapi kenapa muncul rasa seperti, kok ini nggak nyaman ya? Dan yang bikin bingung, nggak ada yang salah, nggak ada masalah, nggak ada krisis. Nah, justru karena itu, banyak orang yang menyebutnya overthinking. Ada yang menyebutnya kurang iman, ada yang menyebutnya mental block. Padahal, seringkali ini bukan takut gagal. Ini tubuhmu yang takut pada sukses. Nah, di akhir video ini ada satu latihan, bukan teori, supaya tubuhmu sendiri yang menjawab satu pertanyaan ini. Apakah aku benar-benar aman hidup di level yang lebih besar? Nah, kalau kamu pernah merasa hidupmu sedang naik, tapi tubuhmu kayak mau mundur, jangan kemana-mana. Episode ini untukmu. Halo Sobat Energi Suara Jiwa, aku Coach Erlangga. Di episode sebelum ini, kita bicara soal tubuh yang belum percaya pada tenang. Nah, episode kali ini kita masuk ke satu level setelah itu. Kenapa saat hidup mulai berhasil, tubuh justru ingin kabur? Ini rahasia yang hampir nggak pernah diceritakan. Manusia tidak dibesarkan untuk berhasil. Ia dibesarkan untuk selamat. Dan tubuh kita ini tidak hidup di dunia ide. Dia hidup di dunia ancaman dan keamanan. Apa yang terjadi di dalam diri kita nih saat ini? Yang pertama, ini terjadi di jaringan terdalam. Ini adalah cerita soal saraf yang merupakan peta hidup. Nah, sistem saraf kita nggak membaca, aku pantas, aku mampu, aku layak. Dia hanya membaca satu hal. Ini aman atau ini berbahaya? Nah, selama bertahun-tahun, hidup kita ini mungkin seperti gini ya. Kerja keras, menahan diri, beradaptasi, mengecilkan harapan, menghindari resiko. Nah, saraf kita menghafal pola itu sebagai cara selamat. Nah, maka saat hidup naik kelas, saat uang jadi lebih banyak, lebih besar, proyek lebih besar, tanggung jawab juga lebih besar, peluang besar lebih terbuka. Bagi saraf, itu bukan sukses, itu wilayah yang belum dikenali. Dan di sistem saraf yang terjadi adalah yang tidak dikenal itu sama dengan potensi bahaya. Dan sekarang, coba jujur sebentar. Di tubuhmu, bagian mana yang pertama kali mengencang saat hidup mulai membesar? Rahangkah, dada, atau perut? Atau justru kaki yang ingin terangkat dan tiba-tiba mundur? Coba tuliskan satu aja di kolom komentar. Bukan dari pikiran, tapi dari sensasi yang kamu rasakan barusan. Nanti aku ceritakan apa yang terjadi dalam diri di sistem saraf ya. Nah, yang kedua, apa yang terjadi di bagian energi? Ini yang sering disebut cakra, ketika pusat daya tidak siap. Secara energi, saat hidup naik kelas, yang pertama kali terdorong, saat hidup naik kelas, yang pertama kali terdorong adalah itu solar plexus dan heart.
Solar plexus itu di ulu hati, dan heart itu di dada, anahata sama solar plexus. Disitulah ada yang namanya pusat harga diri, kekuatan pribadi, dan kapasitas menerima lebih. Nah, tapi kalau root chakra, cakra dasar, muladhara, itu ada di sana rasa aman tubuh. Dan sakral cakra, rasa layak menikmati hidup, tidak pernah stabil, ada di situ tuh. Nah, maka pusat daya di atasnya jadi terasa terlalu besar. Ibarat listrik besar masuk ke kabel kecil. Tubuh nggak berkata, aku tidak mau. Tubuh itu ngomongnya kayak gini, aku nggak sanggup menahan ini. Dan itu terasa sebagai tiba-tiba ingin mundur, kita tiba-tiba ingin merusak ritme yang udah bagus, kita tiba-tiba ingin kabur menghilang. Itu bukan karena lemah ya, tapi karena wadah tubuh kita ini yang belum siap. Nah, kemudian terjadi juga sesuatu di logika, pikiran. Nah, logika ini selalu datang terakhir. Yang sering membuat kita jadi bingung adalah secara logika kita tahu bahwa kita siap. Tapi tubuh sudah menolak lebih dulu. Nah, itulah sebabnya muncul kayak kita pengen menunda keputusan besar. Kita jadi ragu pada kesempatan emas yang datang. Kita jadi suka menunda ekspansi. Perluasan usaha misalnya. Kita jadi sering merasa tidak yakin tanpa alasan jelas. Nah, logika terus membuat cerita kayak gini. Mungkin ini belum waktunya kali ya. Mungkin aku belum cukup siap. Atau mungkin ini terlalu berisiko. Padahal itu hanya usahanya otak untuk membenarkan reaksi dari saraf. Nah, sekarang aku penasaran. Kalimat mana yang paling sering muncul di kepalamu, Sob, saat kesempatan besar datang? Apakah itu belum waktunya? Apakah masih ragu? Atau nanti dulu? Nah, tulis yang paling sering kamu pakai. Biasanya disitulah tubuhmu sedang bicara lewat logika. Coba ceritakan di kolom komentar. Nanti aku kasih tahu nih maknanya apa. Terus kemudian terjadi juga di sistem hormon kita. Itulah bukti yang nggak bisa dibohongi. Saat hidup kita naik kelas, tanggung jawab naik, uang naik, ekspektasi naik juga. Nah, kalau saraf membaca itu sebagai ancaman, maka kortisol jadi naik, hormon stres. Adrenalin juga naik, hormon itu juga. Nafas jadi menegang. Pencernaan menurun, perut kencang. Rahang ngunci. Nah, di titik itu, tubuh sedang berada di mode selamatkan diri. Dan tubuh yang sedang berada dalam mode selamat nggak bisa menahan kesuksesan terlalu lama. Dia akan membocorkan uang, membuat konflik, membuat kesalahan kecil, membuat keputusan jadi tidak presisi. Itu bukan sabotase, itu strategi biologis untuk kembali ke zona nyaman yang dikenalnya. Terjadi juga sesuatu yang halus banget di dalam, pada diri kita yang jiwa, dan pada bagian yang menghidupi kita, PCT, percikan cahaya Tuhan, atau ruh, atau spirit, atau atma. Itulah dorongan yang nggak bisa ditahan oleh logika. Di level jiwa, energi spiritual dari PCT, percikan cahaya Tuhan, itu selalu mendorong kita untuk bertumbuh. Dia nggak takut pada sukses, dia nggak takut pada rezeki besar, dia juga nggak takut pada ekspansi hidup. Tapi masalahnya, jiwa bisa siap lebih cepat daripada tubuh. Maka lahirlah konflik tapi sunyi di dalam. Jiwa ingin naik, tapi tubuh inginnya aman.
Dan di celah itulah yang muncul yang namanya takut sukses, ragu tanpa sebab, terus ingin kembali ke versi lama. Bukan karena kita nggak pantas. Ini karena wadah biologis kita. Tubuh kita ini belum diajari tinggal di sukses. Kemudian realita itu nggak merespon niat kita. Nggak merespon apa yang kita katakan. Dia merespon kondisi tubuh kita. Our body speak louder than our mouth. Tubuh kita ini berkata lebih keras daripada mulut kita. Dan lebih keras itu maksudnya lebih cepat direspon atau didengar semesta. Semesta itu nggak merespon keinginan, afirmasi, doa di kepala. Tapi dia merespon keadaan sistem saraf kita saat kita melangkah. Nah, kalau tubuh kita membaca hidup besar sebagai ancaman, realita akan nyempit. Tapi kalau tubuh kita membaca hidup besar sebagai aman, realita akan membuka. Nah, itulah sebabnya orang yang paling rajin berdoa, tapi sarafnya siaga, sering nggak bisa nahan rezeki lama-lama. Kamu nggak takut gagal, sob. Kamu takut pada hidup yang lebih besar daripada versi tubuhmu yang lama. Dan itu bukan kesalahan. Itu tanda kamu sedang berada di fase transisi naik kelas ke hidup yang lebih baik. Kamu nggak takut gagal. Kamu takut pada hidup yang lebih besar dari versi dirimu yang lama. Karena setiap kali hidup hendak membesar, bukan pikiran kita yang pertama bereaksi. Yang pertama kali bereaksi adalah tubuh kita. Dan tubuh kita ini belum pernah tinggal di sukses. Itulah yang sering disebut sebagai trauma sukses yang tidak disadari. Nah, apa yang terjadi saat kita memaksa semesta? Ini dia, ada ceritanya. Nah, banyak teknik keberlimpahan modern itu bilang, pikirkan besar, bayangkan kaya, naikkan vibrasi, ulangi afirmasi. Seolah kosmos itu mesin. Dan kita hanya perlu memutar tuasnya, mencet tombolnya. Tapi saat kita memaksa semesta, inilah yang terjadi di dalam diri kita. Di pikiran, tegang, dia berusaha mempertahankan citra, aku harus berhasil, pikiran kita. Terus kemudian terjadi juga di sistem saraf kita nih. Akan masuk ke mode ancaman. Karena lebih besar berarti lebih terlihat, lebih bertanggung jawab, lebih bisa jatuh. Nah, saat saraf membaca itu sebagai bahaya. Nah, saraf membaca itu sebagai bahaya. Saat itu terjadi, maka yang terjadi di organ tubuh kita, mulai nyimpen, perut itu nahan kenceng, dada jadi keras. Pencernaan, ya jadi lambat lah ya. Tubuh kita bersiap bertahan, bukan nerima. Maka di hormon kita ini, hormon yang namanya kortisol, hormon stres, naik. Tubuh masuk ke mode survival, bertahan hidup. Kamu mungkin termotivasi, tapi medanmu jadi sempit. Nah, yang seharusnya mengalir sekarang seperti nabrak dinding. Bukan karena pencipta menolak kita, tapi karena wadah kita yang tertutup. Dan ketika wadah tertutup, maka realita merespon dengan cara yang sama. Uang datang, jadi cepat keluar. Peluang muncul, nggak bisa bertahan. Relasi naik level, jadi pecah. Bukan karena kamu nggak pantas, sob.
Tapi karena tubuhmu yang sedang berkata, ini terlalu besar untuk aku tahan. Nah, sekarang jujur coba. Saat hidupmu mulai membesar, apa yang paling sering bocor duluan? Uang, relasi, atau keberanianmu sendiri? Coba tulis aja di kolom komentar ya. Biasanya disitulah tubuhmu sedang menutup pintu tanpa kamu sadari. Rezeki nggak masuk dong ya. Nah, apa yang terjadi saat jiwa sedang selaras dengan semesta? Sekarang coba kita bandingkan dengan ini, daripada yang sebelumnya ya. Saat kita tidak memaksa, tapi menyelaraskan, maka pikiran nggak lagi berteriak kayak orang demo. Dia menjadi pengamat, bukan penjaga. Nah, di sistem saraf akan menurunkan level alarm dari siaga. Kenapa? Karena tubuh kita merasakan, aku aman berada di sini. Kemudian di organ tubuh, dia jadi membuka, terus perut ini kayak mengembang, gendut kali ya, buncit. Kalau sukses biasanya buncit, sob. Perut itu jadi membuka, mengembang, maaf. Perut itu jadi mengembang, dada bernapas, pencernaan bergerak. Itu artinya tubuh siap nampung hidup yang lebih besar. Kemudian di hormon kita nih, oksitosin, hormon oksitosin dan dopamin jadi stabil. Kita nggak euforia, kita hanya hadir. Kemudian energi spiritual dari PCT nggak lagi mendorong, tapi ngalir. Nah, di titik itulah semesta nggak perlu diminta. Dia datang karena tidak lagi ditolak oleh tubuh kita. Bagian ini nih, yang jarang diajarin, jarang dibuka juga. Mayoritas teknik keberlimpahan hanya bekerja di pikiran dan imajinasi. Tapi realita dibentuk di tubuh. Itulah kenapa dua orang yang bisa membaca buku yang sama, melakukan afirmasi yang sama, punya niat yang sama. Tapi satu hidupnya membesar, yang lain stagnan. Karena yang satu wadahnya siap. Yang lain jiwanya siap, tapi tubuhnya belum. Jiwanya siap, tapi tubuhnya belum. Semesta tidak menilai keinginanmu. Dia membaca apakah tubuhmu sanggup tinggal di hidup yang kita minta. Dan inilah sebabnya ketakutan kita bukan pada gagal, tapi pada satu hal yang lebih sunyi. Hidup yang tidak lagi muat di versi lama. Aku pernah dampingin seorang klienku nih. Bisnisnya naik, uangnya mulai ngalir, peluang datang satu persatu mudah dikerjakan. Nah, secara logika, hidupnya sedang masuk ke fase emas. Tapi tubuhnya justru mulai sering drop. Bukan karena lelah, bukan karena burnout, bukan karena overwork. Seperti ada bagian di dalam dirinya yang tidak ingin tinggal di sukses itu. Nah, di saat itu, banyak praktisi yang sudah bilang kepada klienku ini, mungkin kurang grounding tuh, mungkin traumanya muncul, mungkin butuh afirmasi baru. No, 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 no. Ketika aku dampingi, membaca matrik jiwanya, harus dari matrik jiwanya ya membaca. Ketika membaca matrik jiwanya, yang muncul itu bukan luka. Yang muncul adalah ketidaksiapan wadah. Ketidaksiapan wadah. Tubuh maksudnya ya. Lucunya gini sob. Seperti orang yang dapat kamar hotel mahal, bintang 5, plus-plus.
bintang 5 plus maksudnya, hampir 6 gitu, itu udah keren tuh, banget malahan. Tapi kalau tidur, ini di ujung-ujung bed, di ujung-ujung kasurnya, di ujung-ujung kasur, atau bahkan malah tidur di bawah. Tidurnya tuh di pinggirnya bed atau ranjang gitu ya. Kenapa? Karena takut jatuh. Karena takut nanti jatuh. Itu dia. Sekarang coba jujur ya. Kalau hidupmu tiba-tiba jadi lebih besar, lebih mapan, lebih berhasil, bagian mana di tubuhmu yang paling duluan tegang? Apakah dada, perut, atau rahang? Coba tulis satu aja di kolom komentar. Nah, biasanya disitulah hidup dan tubuhmu belum sepakat. Nah, yang terbaca di matrik jiwa, di lapisan terdalam ini, saraf masih hidup di mode cukup-cukup aja, karena dulu bertahan lebih penting daripada berkembang. Nah, organ tubuh, terutama yang ada di perut dan dada, belum pernah belajar bagaimana rasanya menahan arus hidup yang besar tanpa harus nutup. Identitas lamanya itu seolah bilang gini nih, kalau terlalu besar, kamu akan kehilangan siapa dirimu. Di bagian PCT-nya, percikan cahaya Tuhan yang mengirimkan energi kehidupan, itu sudah memanggil ke fase yang lebih tinggi padahal. Tapi energi PCT nggak bisa masuk ke wadah yang masih hidup di peta lama. Nah, ini rahasia yang jarang diketahui. Praktisi lain akan bekerja di pikiran, emosi, sugesti, visualisasi. Tapi aku mencoba bekerja di wadah. Karena energi PCT, energi spiritual dari PCT, dari ruh, tidak masuk ke niat. Energi spiritual akan masuk ke kesiapan. Energi spiritual dari PCT akan masuk pada kesiapan biologis. Nah, kalau tubuhmu belum bisa menahan uang lebih banyak, exposure lebih besar, tanggung jawab lebih luas, maka energi spiritual dari PCT itu akan tertahan. Bukan karena tidak ingin datang, tapi karena tidak ada ruang. Nah, dalam program pendampingan privat, kita nggak berkata, atau aku nggak bilang gini nih, ayo kamu siap, ayo percaya, ayo vibrasikan lebih tinggi. Yang kita lakukan justru membaca, di mana tubuhnya menutup. Nah, di klien yang tadi aku cerita, aku menemukan bahwa rahang selalu ngunci saat ngobrolin soal uang. Perut jadi mengeras saat membayangkan hidup stabil. Terus nafas itu memendek saat memikirkan keberlanjutan. Nah, itulah titik energi bertahan yang numpuk. Disitulah titik energi bertahan yang numpuk, sob. Dan energi bertahan itulah yang membuat sukses jadi terasa mengancam. Nah, yang terjadi di dalam, ini proses sesungguhnya, nggak kelihatan dari luar. Ketika kita membaca matrik jiwa, di situ akan terlihat peta bagaimana hidup bekerja. Kemudian kita membersihkan timbunan energi bertahan di titik-titik yang spesifik. Kemudian melatih saraf di pintu yang benar. Dan menyelaraskan energi spiritual dari PCT supaya bisa masuk ke tubuh. Bisa diterima di tubuh, bukan ditolak. Bukan supaya uang datang ya, tapi supaya tubuh nggak lagi menolaknya. Dan yang berubah pertama kali, bukan omsetnya. Yang berubah pertama kali adalah nafasnya jadi turun, santai, perutnya melepas, tubuh berhenti bersiap-siap untuk kehilangan. Dan saat tubuhnya berhenti berjaga, energi spiritual dari PCT
nggak perlu mendorong lagi, tapi mulai mengalir. Hidup mulai menetap, uang jadi nggak lagi terasa berbahaya. Kesuksesan nggak lagi terasa seperti ancaman identitas. Keberlimpahan nggak ditahan oleh kurangnya iman. Dia tertahan oleh tubuh yang belum pernah diajari bagaimana caranya aman hidup di situ. Dan disitulah pendampingan jiwa yang sejati bekerja. Bukan di kepala, bukan di afirmasi, tapi di wadah tempat hidup itu tinggal. Nah, aku sering berada pada sebuah fase yang pas hidup naik, rezeki stabil, arah mulai jelas, malah kepikiran hal-hal aneh, sob. Ada yang mengalami? Kalau ada, tuliskan di kolom komentar. Seperti orang yang akhirnya dapat tempat parkir persis di depan pintu mall. Tapi bukan senang, malah mikir, ini terlalu deket nih. Sebentar lagi pasti ada yang nyuruh pindah. Kalau nggak nagih, parkir lebih mahal berkali lipat. Gue banget. Dan lucunya, tubuhku benar-benar bersiap untuk diusir. Tegang, lihat kiri kanan, nyiapin uang. Perut agak ngenceng gitu ya. Napas pendek-pendek kayak ketahan. Rahang jadi sok kuat. Bukan karena aku pesimis, bukan karena aku kurang bersyukur. Itu karena sistem sarafku belum pernah hidup di level aman menetap. Aman yang menetap. Kebanyakan coach akan bilang gini nih, itu mindset. Itu limiting belief. Kamu takut sukses. Padahal yang terjadi dalam tubuh jauh lebih presisi. Yang ketakutan bukan pikiranku, yang gemetar bukan imanku. Yang belum siap adalah jaringan saraf survival yang selama puluhan tahun hidup di mode yang penting cukup. Ada yang mengalami hal yang sama? Tuliskan di kolom komentar ya. Tos dulu kita. Nah, yang paling jarang dibicarain ya sob, sistem saraf manusia punya peta rasa aman berdasarkan masa lalu loh ya, bukan berdasarkan masa depan. Jadi, ketika hidup tiba-tiba naik kelas, uang masuk lebih banyak, ruang lebih luas, tanggung jawab lebih besar. Saraf nggak baca itu sebagai rezeki. Dia membaca itu sebagai wilayah yang belum pernah aku uji. Dan di bahasa tubuh yang belum dikenal, itu sama dengan potensi bahaya. Jadi waktu itu aku sadar, aku ini kayak orang kampung yang tiba-tiba diajak tinggal di hotel bintang 5. Kasurnya empuk, kamarnya tenang, luas, keren, elegan. AC-nya nggak dingin, tapi nyaman. Dan di dalam hati kayak ada suara yang bilang, ini gratis atau nanti ditagih? Lebih mahal nih. Dan suara itu bukan di kepala, itu di perut. Nah akhirnya aku mencoba untuk tidak melawannya dengan afirmasi, visualisasi, motivasi. Aku nyoba bekerja di wadah biologis di tubuh. Aku nyoba mulai melatih nafas saat uang datang. Perutku dilatih saat hidup terasa stabil. Rahang ini juga diperhatikan saat tidak ada ancaman. Kenapa dia ngeras ya? Matriks jiwa dibuka lebar-lebar dan diteliti. Di bagian mana aku perlu perbaikan. Sehingga apa yang kulatih jadi presisi, nggak ngaco, nggak ngasal.
Aku jadi bisa mengajari tubuhku aman yang tidak selalu berarti kehilangan. Nah, di titik itu, percikan cahaya Tuhan nggak perlu dorong lagi. Dia mulai mengalirkan. Nah, kalau kamu mau, tulis di kolom komentar. Bagian tubuh mana yang paling terasa tegang saat hidupmu mulai baik? Perut kah, dada, rahang, atau leher? Nanti aku ceritakan apa yang terjadi di sana. Ini bukan untuk dianalisa, hanya untuk disadari aja. Banyak orang nggak takut gagal. Mereka takut tubuhnya nggak sanggup tinggal di hidup yang lebih besar. Jadilah, bukan takut gagal, tapi jadinya takut sukses. Dan aku tahu persis rasanya, karena aku pernah berada di sana. Dan sekarang pelan-pelan keluar dari situ. Karena aku pernah berdiri di ambang batas yang sama. Itulah sebabnya aku nggak mengajarkan keberanian. Aku nggak sharing soal pokoknya berani. Tapi aku nyoba untuk melatih, ngajak untuk melatih keberanian untuk tinggal di tubuh. Nah, coba jujur sebentar. Kalau hidupmu mulai naik kelas, uang mulai lancar, dan dunia terlihat lebih ramah, bagian tubuh mana yang langsung panik duluan? Ada ceritanya tuh. Perut kah, dada, rahang, atau leher yang tiba-tiba kaku? Kayak mau sidang skripsi. Kalau yang kuliah tahu tuh. Tuliskan di kolom komentar, bukan untuk dibenerin, tapi buat lihat siapa yang lebih siap, hidupmu atau tubuhmu. Orang sering bilang, percaya aja, pasrah aja, imani aja. Tapi kortisol nggak turun karena iman. Rahang nggak lepas karena ayat. Saraf nggak tenang karena teori. Pikiran bisa setuju. Dia bisa bilang, aku siap sukses. Aku layak bahagia. Aku pantas hidup besar. Tapi pikiran bukan gerbang realita. Dia hanya juru bicara. Nah, sistem saraf bertanya hal yang berbeda. Kalau aku lengah, aku masih selamat nggak ya? Nah, kalau jawabannya nggak jelas, saraf tetap akan menyalakan siaga. Dan selama siaga aktif, hormon stres tetap tinggi. Terus, metabolisme atau pencernaan nggak menyerap penuh. Nafas pendek-pendek, keputusan kecil, itu jadi defensif. Itu bukan karena kurang iman, itu karena tubuh belum percaya. Banyak orang yang berkata, aku sudah tenang. Tapi tubuhmu nggak pernah mendengar kalimat, dia hanya membaca cairan di dalam darah. Kortisol masih memerintah. Kortisol itu hormon stres. Adrenalin, hormon stres juga masih berjaga. Oksitosin nggak muncul. Dopamin naik turun. Itu kayak harga saham. Nah, secara luar, kita akan terlihat stabil. Tapi secara kimia, tubuh kita masih hidup di mode darurat. Itulah kenapa kamu cepat lelah padahal hidup sedang membaik. Kamu sulit menikmati hasil. Kamu merasa kosong di tengah kelimpahan. Kamu gelisah justru saat semuanya aman. Bukan karena kamu nggak bersyukur, tapi karena tubuhmu belum menerima izin biologis untuk berhenti siaga. Tubuh nggak hidup di kata-kata. Dia hidup di hormon. Coba amati dirimu sebentar. Kalau hidupmu mulai enak nih, dan nggak ada masalah besar. Kamu sering ngerasain tenang atau capek tanpa alasan? Tenang atau capek tanpa alasan? Ada perbedaannya tuh. Aku ceritain nanti. Tuliskan di kolom komentar ya. Lega atau lelah yang kerasa. Jangan dijelaskan, tapi biarkan hormonmu yang bicara. Banyak orang terlihat sukses, tapi tubuhnya masih hidup seperti orang yang dikejar-kejar. Dan semesta
selalu lebih patuh pada kimia tubuh kita daripada mimpi di kepala. Spiritualitas yang cuman ada di kepala membuat orang bicara tinggi, tapi nafasnya tetap di dada, pendek-pendek. Nafas pendek itu sama dengan sinyal bahaya. Nafas tertahan itu sama dengan hidup belum aman. Dan selama nafas belum turun ke perut, jiwa nggak pernah benar-benar hadir. Energi spiritual dari PCT selalu mengalir ke keheningan, ke ruang yang tidak berjaga. Tapi kalau tubuh kita masih tegang, energi PCT itu cuman kayak lewat, nggak pernah menetap. Kita jadi sering merasa gini nih, aku terhubung sebentar, terus hilang lagi. Bukan karena pencipta pergi, tapi karena tubuh nutup pintu. Orang bisa tahu banyak, orang bisa bicara energi, bisa kutip kalimat suci, bisa mengajar orang lain. Tapi saat hidup membesar, tubuhnya panik. Saat peluang datang, tubuhnya menolak. Saat tenang muncul, tubuhnya nggak betah. Karena nggak pernah ada fase di mana tubuh diajari, kamu aman, hidup besar. Spiritualitas yang tidak masuk ke saraf nggak pernah mengubah realita. Dia hanya membuat kita jadi lebih pandai menjelaskan. Kenapa hidupmu belum berubah? Sekarang, aku nggak akan menambah penjelasan. Bosan. Karena di titik ini, setiap kata tambahan hanya akan memberi makan pikiran. Dan kita nggak sedang ingin membuat pikiran jadi lebih pintar. Kita sedang mengajak tubuh untuk pulang. Semua yang kita bicarakan tadi tentang saraf, takut pada sukses, tentang tenang yang terasa mengancam, nggak perlu dipahami sob. Cukup biarkan tubuhmu yang merasakan. Karena tubuhmu tahu persis di mana dia masih berjaga. Dan kali ini, kita nggak akan memaksa apapun. Kita hanya akan membuka satu ruang kecil. Ruang di mana tubuh boleh berhenti sebentar aja tanpa harus siap. Nah, kalau ada bagian di dirimu yang ingin pergi, itu bukan penolakan. Itu tanda bahwa kita sedang mendekati wilayah yang benar. Sekarang, dengarkan ini baik-baik. Latihan yang akan kita lakukan sebentar lagi adalah latihan umum. Dia akan membantu tubuh kita mengenal aman. Dia akan membantu saraf menurunkan siaga. Dia akan membuka sedikit ruang supaya energi spiritual dari PCT bisa mengalir. Tapi setiap tubuh punya cerita yang berbeda. Ada yang takut sukses karena rahangnya menahan. Ada yang karena perutnya mengunci. Ada yang karena kakinya nggak pernah betah tinggal. Nah, itulah sebabnya dalam pembacaan matrik jiwa, latihan nggak pernah disamakan untuk setiap orang. Karena tubuh tidak hidup dari teori, dia hidup dari sejarah. Dan sejarah itu nggak bisa ditebak, dia hanya bisa dibaca. Tapi untuk kali ini, cukup izinkan tubuh merasakan satu hal sederhana. Bagaimana rasanya nggak harus siap. Duduklah, nggak perlu tegap, nggak perlu meditatif, santai, cukup hadir. Dan kita mulai latihannya. Jangan lupa persiapkan dulu dirimu, minum seteguk air putih, seruput kopinya. Kembali lagi, ini bukan latihan untuk menenangkan diri. Ini latihan untuk mengajarkan tubuh bahwa hidup yang lebih besar tidak bahaya. Sekarang kita coba. Sebelum melatih nafas, kita bangunkan tubuh kita dulu.
Karena tubuh yang belum dipanggil nggak bisa menerima apapun. Coba gosok jari-jari, gosok pelan, ujung jari kanan kiri. Bukan untuk hangat, tapi untuk memberi sinyal ke otak. Aku di sini. Coba gosok-gosok dulu sambil dilihat telapak tangan kiri kanan warnanya apa, ujung-ujung jari rasanya gimana, panas, dingin, hangat. Sekarang coba diusap telapak tangannya. Telapak adalah peta uang, kerja, dan relasi. Nah, kalau di sini mati rasa, itulah sebab rezeki nggak terasa tinggal atau menetap lama. Sering cepet, masuk cepet, keluar cepet lagi. Terus perlahan-lahan, usap pundaknya. Pelan. Nah, pundak kita adalah tempat di mana tubuh menyimpan beban hidup yang lebih besar. Kemudian usap leher sama tengkuk. Diusap. Leher kita menyimpan konflik antara mau maju dan takut ditinggal. Sekarang usap rahang. Rahang kita itu adalah rem sukses. Orang yang takut hidupnya membesar selalu ngunci di sini. Coba diamati, dirasain. Kalau rahangmu terasa tebal, berat, atau kosong, itu bukan salah. Itu jejak lama. Jangan terlalu besar, nanti nggak aman. Sekarang jangan lupa, diam, telapak tangan kiri di dada. Telapak tangan kanan di perut. Ini bukan pose spiritual ya. Ini menghubungkan dua pusat utama. Tempat energi spiritual dari PCT masuk di dada, dan tempat saraf takut hidup besar bersembunyi. Di mana? Di perut. Kita coba. Tarik nafas lewat hidung, perlahan, 4 hitungan, perutnya mengembang. Hembuskan 6 hitungan lewat mulut, perutnya dikempesin. Tarik nafas 4 hitungan lewat hidung, perutnya dikembangin. Lepaskan perlahan lewat mulut, 6 hitungan, perutnya dikempeskan. Kembali tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan, perut dikembangin. Lepaskan lewat mulut, 6 hitungan, perut dikempeskan. Kembali tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Lepaskan lewat mulut, 6 hitungan, perut dikempeskan. Tahan nafas, ucapkan, rileks, tenang, damai. Tarik nafas lewat hidung, panjang, lepaskan lewat mulut, panjang. Setiap hembusan panjang mengatakan pada saraf, kita nggak sedang dikejar. Kembali tarik nafas lewat hidung, 4 hitungan. Lepaskan perlahan lewat mulut, 6 hitungan. Sekarang tarik nafas, coba 5 hitungan. Halus, lembut, panjang. Tahan nafas, hitung 7. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7. Lepasin perlahan lewat mulut. Hitung 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Biarkan nafasmu mengalir. Ini bukan relaksasi. Ini yang membuat sistem saraf kehilangan peta lamanya. Dan di saat peta lama hilang, medan baru bisa masuk. Kembali, tarik nafas lewat hidung 5 hitungan. Tahan 7 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepaskan perlahan lewat mulut 8 hitungan. Sekarang tarik nafas biasa, santai. Hembuskan nafas. Fokus ke dada. Arahkan fokus ke dada, ke telapak tangan kiri yang di dada. Bayangkan dada membuka tapi ke dalam. Ke arah dalam. Bukan ke depan, tapi ke dalam. Seolah ada ruang di tengah dada yang baru aja diberi izin. Ucapkan dalam hati, aku aman memegang hidup yang lebih besar. Biarkan nafas mengalir. Nggak usah diulang. Kalau tubuh menolak, itu justru tanda kita menyentuh titik yang benar. Nah, ini yang banyak orang nggak tahu. Percikan cahaya Tuhan nggak masuk ke tubuh yang sedang berjaga. Dia hanya mengalir ke tubuh yang bersedia tinggal. Dan tinggal itu bukan keputusan pikiran, itu keadaan saraf. Makanya banyak orang yang bisa berdoa, visualisasi, afirmasi, tapi rezekinya tetap bocor. Bukan karena pencipta menahan, tapi karena tubuh mereka belum siap menampung hidup yang lebih besar. Energi spiritual dari PCT nggak memaksa masuk, dia menunggu wadah. Diam, sekarang diam. Perhatikan satu hal kecil. Apakah nafasmu sedikit lebih panjang? Coba perhatikan nafas. Atau rahang, sedikit lebih lepas? Nggak ngunci tapi lepas? Atau perut yang nggak seketat tadi? Itu bukan sugesti. Itu tubuhmu yang sedang menulis ulang peta hidupnya. Nah, kalau kamu mau, tanpa harus berpikir terlalu lama, tuliskan di kolom komentar bagian tubuh mana yang paling terasa berubah. Rahang, dada, perut, atau nafas. Bukan supaya aku tahu, tapi supaya tubuhmu sendiri mengakui bahwa dia baru aja mengalami sesuatu yang nyata. Karena perubahan yang diakui oleh tubuh lebih kuat daripada perubahan yang hanya dipahami di sini. Sekarang amati telapak tangan kiri kananmu, ujung-ujung jari. Coba amati. Pucat, merah, tanda aliran darah lancar. Amati bahumu, paha, nafas, dada, perut. Amati. Ceritakan di kolom komentar perubahannya dari yang pertama sebelum berlatih dan setelah berlatih. Nah, kalau setelah latihan ini kamu merasa sedikit lebih hening atau justru lebih kosong, itu bukan tanda kamu error. Itu tanda tubuhmu yang sedang berdiri di pintu yang jarang dibuka.
Nah, di episode berikutnya, aku akan bicara satu hal yang lebih halus lagi. Kenapa justru setelah tubuh mulai berani tenang, justru muncul dorongan untuk kembali sibuk, kembali ribut, kembali mengejar, kembali ke drama. Bukan karena kamu lemah, sob, tapi karena tubuhmu baru aja meninggalkan identitas lamanya. Di episode berikutnya, aku akan bahas bagaimana tidak kembali ke versi kecil dirimu saat hidup sudah mulai membesar. Nah, kalau bagian hari ini, di episode kali ini, menyentuhmu, jangan lari dari proses ini. Tetap tinggal. Kalau saat ini, di episode ini, di video ini, kamu menyadari satu hal kecil aja. Bahwa ketakutanmu bukan tentang gagal, tapi tentang hidup yang sudah terlalu besar untuk versi lamamu. Itu udah cukup. Kamu nggak sedang mundur, kamu sedang bertransisi. Dan setiap transisi jiwa selalu terasa seperti kehilangan, sebelum terasa seperti pulang. Jangan paksa dirimu berani, jangan paksa dirimu siap. Cukup izinkan tubuh belajar tinggal di hidup yang baru. Karena hidup yang lebih besar tidak menunggu orang yang sempurna. Dia menunggu tubuh yang berani berhenti sembunyi. Sadari dulu, percaya kemudian. Biarkan percikan cahaya Tuhan menuntun tubuhmu ke hidup yang gak lagi kamu takuti. Terima kasih sudah hadir, menonton, dan berlatih bersama. Kembali lagi di episode setelah ini. Sampai ketemu lagi, sob, di fase berikutnya. Live long and prosper. Love you.